Hari ini kita akan berdoa berdasarkan tuntunan Mazmur pasal 124. Mazmur kelima dari antara 15 Mazmur yang disebut sebagai nyanyian ziarah. Disebut seperti demikian karena Mazmur ini dinyanyikan oleh umat Tuhan ketika mereka melakukan perjalanan ziarah, yaitu beribadah di kota Yerusalem. Sementara melakukan perjalanan dari berbagai wilayah di mana mereka bertempat tinggal, melalui Mazmur pasal 124 ini, mereka mengungkapkan bahwasannya di segala keadaan, umat Tuhan dapat merasakan damai sejahtera. Di ayat 1-3 dan ayat 6-8 disebutkan 3 alasan tentang hal tersebut. Yang pertama, yaitu karena Tuhan bersedia membela umatnya. Hal itu diutarakan di ayat 1-3. Di ayat 2, pemazmur mengajak umat Tuhan untuk berkata sebagai berikut. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, yang dimaksudkan di sini adalah bila Tuhan tidak membela umatnya ketika bangsa-bangsa lain bangkit melawan umat Tuhan, maka umat Tuhan akan tertelan oleh para lawan mereka. Tetapi karena Allah berpihak kepada umatnya, maka mereka dapat menghadapi ancaman yang menghadang dalam damai sejahtera. Yang kedua, yaitu karena Tuhan bersedia melindungi umatnya. Perlindungan Tuhan ini diutarakan di ayat 6-7. Di ayat 6 umat Tuhan berkata seperti demikian. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Memang dalam kehidupan mereka umat Tuhan senantiasa berada di dalam keadaan terancam oleh kepungan bangsa-bangsa lain yang ingin memangsa mereka. Namun karena Allah tidak menyerahkan umatnya tetapi melindungi mereka terhadap ancaman tersebut, maka umatnya dapat hidup dalam damai sejahtera. Yang ketiga, yaitu karena Tuhan bersedia menolong umatnya. Hal ini disebut oleh umat Tuhan di ayat 8, yaitu sebagai berikut. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya, seberat apapun tantangan yang mereka hadapi, dan sekuat apapun bangsa-bangsa yang mengancam mereka, karena Tuhan sang pencipta langit dan bumi yang menolong mereka, maka umat Tuhan tidak perlu merasa takut terhadap ancaman tersebut. Sebab bila Tuhan sanggup menciptakan semua yang ada dari yang tidak ada, maka berarti kuasanya tidak terbatas dan tidak ada perkara yang mustahil bagi dirinya. Mari dengan meyakini bahwa Tuhan adalah pembela, pelindung dan penolong umatnya, kita datang menghadap tahta anugerahnya dengan membawa beban dan harapan kita kepadanya. Kita percaya kalau Tuhan yang berpihak pada kita, maka kita akan dimampukannya untuk mengatasi setiap kesulitan dalam kemenangan. Kalau Tuhan Yesus yang berpihak pada kita, sesungguhnya masa depan yang indah telah tersedia bagi diri kita, para pengikutnya. Mazmur pasal 124 ayat 1-3 dan ayat 6-8. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Nyanyian Ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Kami memuji kepadamu ya Tuhan Yesus, karena Engkau bersedia untuk berpihak kepada umat-Mu. Di saat umat-Mu menghadapi ancaman dan tantangan, Engkau tidak berdiam diri. Engkau berpihak kepada mereka. Dan kalau Engkau yang berpihak kepada mereka ya Tuhan Yesus, tiada apapun yang kami perlu takutkan. Kalau Tuhan yang berpihak kepada kami, maka kemenangan sudah pasti terjamin adanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Engkau berpihak kepada kami bukan karena kami baik, bukan karena kami pantas, bukan karena kami layak, tetapi karena anugerah-Mu yang besar telah menerima kami menjadi umat-Mu dan menempatkan kami sebagai anak-anak-Mu yang hidup di dalam pembelaan-Mu. Sungguh Tuhan Yesus, di dalam Engkau kami mengalami damai sejahtera yang sepenuh. Karena sesungguhnya Engkau yang menjamin hari depan kami. Saudara-saudari, serahkan masa depanmu ke dalam tangan Tuhan Yesus yang bersedia untuk berpihak kepada umat-Nya itu. Silakan saudara berdoa. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu, karena ketika kami menghadapi kesulitan dan tantangan, Engkau tidak berdiam diri. Engkau membela umat-Mu. Ketika tantangan yang sangat berat kami hadapi, Engkau tidak membiarkan kami melewatinya dengan seorang diri. Tetapi Engkau selalu bersedia mengulurkan tangan, menolong kami tepat pada waktunya. Itu sebabnya apapun yang kami sedang hadapi, kesulitan apapun yang kami lewati, kami tahu di dalam pembelaan-Mu ya Tuhan Yesus, kami mendapatkan jaminan kelepasan dan kemenangan. Kepada-Mu ya Tuhan Yesus kami berharap. Saudara-saudari, serahkan semua kekhawatiran dalam hatimu kepada Tuhan Yesus, Sang Pembela umat-Nya itu. Silakan saudara berdoa.
Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Tuhan Yesus, bagaikan induk Raja Wali yang melindungi anak-anaknya, demikian Engkau melindungi kami. Bagaikan induk ayam yang melindungi anak-anaknya di bawah sayapnya, demikian Engkau menaungi hidup kami. Tuhan Yesus, kota benteng kubu pertahanan umatnya, gunung batu yang kokoh yang tidak akan pernah goncang untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu itu menjadi jaminan bagi hidup kami. Karena kalau Tuhan yang menyertai dan menuntun kami, maka perlindungan-Mu itu yang akan kami alami hari demi hari. Tuhan Yesus, tuntun dan sertai hidup kami. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan Yesus sang pelindung umat-Nya senantiasa menyertai dan menuntun hidupmu di jalan-jalannya yang benar. Silakan saudara berdoa. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau bersedia meluputkan kami dari semua bahaya. Bahaya dalam kehidupan rohani kami, bahaya dalam kehidupan jasmani kami, bahaya dalam kehidupan rumah tangga kami, bahaya dalam kesehatan kami. Dalam perlindungan-Mu dan pertolongan-Mu, Engkau meluputkan kami dari maut dan kebinasaan. Karena Engkau telah rela mengorbankan diri-Mu sampai mati di kayu salib. Dengan demikian kami diselamatkan dari hukuman yang kekal. Sungguh Tuhan Yesus, Engkau adalah tempat di mana kami menaruhkan harapan. Dan harapan kepada-Mu tidak akan pernah mengecewakan. Lindungi rumah tangga kami, lindungi kehidupan kami, lindungi masa depan kami. Oh Tuhan Yesus, pelindung umat-Nya, kepada-Mu kami memohon pertolongan. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan Yesus senantiasa melindungi Anda dari semua bahaya yang mengancam hidupmu, baik rumah tangga, kesehatan, keuangan, ataupun masa depanmu. Mohon Tuhan Yesus melindungi dirimu.
Serat itu telah putus dan kita pun terluput. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau bersedia melepaskan umat-Mu dari kesulitan yang mereka alami. Sebagaimana Engkau membebaskan umat-Mu dari dosa dan hukuman dosa, demikianlah Engkau juga bersedia membebaskan umat-Mu dari kesulitan dan pergumulan hidup yang sedang mereka lewati. Tuhan Yesus, Sang Pelepas umat-Nya, kepadamu kami memohon pertolongan. Tuhan Yesus, Sang Pelepas umat-Nya, merdekakan kami dari tantangan dan kesulitan yang sedang kami lewati ini. Kepadamu ya Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, kami berharap dan memohon. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita, membebaskan Anda dari kesukaran yang sedang Anda hadapi hari-hari ini. Berserulah memanggil nama Tuhan, serahkan hidupmu ke dalam tangan-Nya. Mohon pertolongannya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau bersedia menolong kami. Sang Pencipta langit dan bumi yang kuasanya tidak terbatas. Kami bersyukur karena Engkau bersedia mengulurkan tangan untuk menolong umat-Nya tepat pada waktunya. Tuhan Yesus, Engkaulah penolong yang sejati. Pertolongan-Mu selalu datang tepat pada waktunya. Tak pernah Engkau tergesa-gesa dalam menolong umat-Mu. Demikian pula Engkau tak pernah terlambat di dalam mengulurkan pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Kami yakin kesetiaan-Mu dan kasih-Mu itu menjamin semua itu. Di dalam Engkau kami dapat beria-ria. Di dalam Engkau kami dapat memandang hari esok tanpa merasa takut. Di dalam Engkau tersedia pertolongan yang selalu tidak akan pernah terlambat. Kepadamu ya Tuhan Yesus, kami memohon. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan Yesus menolong rumah tangga Anda, menolong pekerjaan, usaha, keuangan, atau studi Anda, menolong kesehatan Anda, dan menolong orang-orang yang ingin saudara doakan. Silakan saudara berdoa.
Tuhan Yesus Sang Pembela umat-Nya. Tuhan Yesus Sang Pelindung umat-Nya. Tuhan Yesus Sang Penolong umat-Nya. Kepadamu kami mengangkat semua doa dan permohonan. Kepadamu kami menyerahkan semua harapan dan kerinduan dalam jiwa kami. Kami percaya pengharapan kami kepadamu tidak akan pernah berakhir dengan kekecewaan. Walaupun perjalanan hidup ini tidak mudah, walaupun perjalanan hidup ini penuh dengan tantangan kesulitan, kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan berkemenangan. Percaya di dalam Tuhan ada tersedia pertolongan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, apapun yang sedang kami alami dan hadapi, kami tidak mau berputus asa. Di dalam Engkau ada pengharapan. Di dalam Engkau ada masa depan. Di dalam Tuhan Yesus senantiasa tersedia jalan keluar. Oh Tuhan Yesus, dengar doa dari umat-Mu. Dengar harapan dan jeritan mereka. Kami percaya tangan-Mu tidak terbatas dalam kuasa dan pertolongannya. Oleh sebab itu ulurkan tangan-Mu menolong umat-Mu tepat pada waktu-Mu ya Tuhan Yesus. Dengar harapan dari umat-Mu karena sesungguhnya tiada yang sukar bagi Engkau. Dan tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Sungguh tiada yang sukar bagi diri-Mu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Melewati masa yang tidak mudah sehubungan dengan pandemi pada hari-hari ini. Kami percaya Engkau tetap bertata untuk selama-lamanya dan kuasa-Mu tidak pernah berubah. Engkau mengatur segala perkara dalam kedaulatan-Mu dan Engkau menjadikan segalanya sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu Tuhan Yesus, menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kepadamu kami menaruhkan masa depan negeri kami. Pulihkan Indonesia. Curahkan belas kasihan-Mu atas bangsa kami. Tuhan Yesus, pakailah gereja-Mu yang berada di tengah bangsa ini untuk menjadi terang dan garam. Sehingga dengan demikian banyak orang akan melihat dan mengenal bahwa di dalam Engkau ya Tuhan Yesus ada pengharapan dan jalan keselamatan. Di dalam Engkaulah satu-satunya jalan keselamatan itu tersedia. Oh Tuhan Yesus, pakai gereja-Mu untuk menjadi saluran kasih dan kebenaran-Mu. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami. Kami berdoa juga untuk aparat keamanan. Kami berdoa juga untuk para tenaga medis di dalam masa yang sangat sukar ini. Tuhan tolong mereka. Tuhan tolong para pemimpin bangsa ini. Agar mereka hidup takut kepada Tuhan dan berharap hanya kepada Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan semua doa dan pergumulan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya apapun kesulitan yang sedang dialami oleh anak-anak-Mu, tiada yang mustahil bagi Engkau. Kuasa kesembuhan-Mu tetap ada. Kuasa mujizat-Mu tidak pernah berakhir. Engkau sanggup membuka jalan di saat tiada jalan. Engkau sanggup membuka pintu-pintu yang tertutup dan menyediakan berkat untuk anak-anak-Mu. Pelihara mereka dalam kasih sayang-Mu. Tuhan Yesus, limpahkan anugerah-Mu bagi anak-anak-Mu. Ke dalam tangan-Mu dan di dalam nama-Mu, yaitu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa. Amin.